bersaing dengan Tiongkok. Gubernur Jawa Barat sebut negara lain, menertawakan. Deddy Mulyadi, enggak apa-apa, saya mah dihujat, dibenci, dan diancam dah biasa. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memotivasi para siswa. Persaingan antar negara sudah mulai terjadi, sehingga antisipasi dilakukan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Nanti saingan kita ini bukan nanti, sekarang juga sudah mulai. Saingan kita ini bukan hanya orang Jawa, saingan sama orang Batak. Orang Batak bukan hanya saingan dengan orang Sumatera Barat, orang Padang bukan hanya saingan dengan orang Sunda, nanti saingannya orang Tiongkok. Jelas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kepada para siswa SMA Yadika 8 Bekasi. Anak-anak Cina, coba lihat Tiongkok tiap hari apa? Bikin robot, jelas Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi mengatakan anak-anak Tiongkok di media sosialnya bikin robot, bikin mesin untuk tenun. Selain itu, kata Deddy Mulyadi, mereka larinya kencang, bisa kungfu. Anak Indonesia ngapain? Tanya Deddy Mulyadi sambil memperlihatkan gerakan TikTok yang sedang viral. Kita ini sebenarnya negara lain yang mempertawakan kita enggak? Mempertawakan, tegas Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, negara lain akan membiarkan Indonesia terlena agar anak-anak mudanya terpuruk dan kalah bersaing. Nah, kalau anak-anak muda Indonesia, pelajar Indonesia nanti 10 tahun ke depan sudah jadi lemah. Mereka tinggal apa coba? Tanya Deddy Mulyadi. Tinggal ngambil. Kita ini kaya sumber daya alam, kaya sumber daya air, kaya sumber daya mineral, kaya raya. Tinggal ngambil, sambung Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi menegaskan, dirinya tidak mau masalah tersebut terjadi. Sekarang Indonesia itu luar biasa. Kurang apa coba? Mau cari apapun sumber daya alamnya, semua sudah ada. Tinggal kita manusianya aja yang kurang baik memanfaatkannya. Ingatlah kita itu super kaya raya, hello. Tidak miskin apalagi minyak gasnya. Emasnya di Papua. Apa coba? Ayolah kita bekerja sama dalam membangun Indonesia lewat Jawa Barat dulu ini. Kalau Jawa Barat sudah pasti dan kelihatan perkembangannya, sudah maju, lalu kita bisa merambah maju ke Indonesia. Ayo semangat kerja untuk negara kita ini. Jangankan seperti Cina, seperti Amerika pun, negara adidaya ini pun kita mudah kok. Asal kita mau bekerja semaksimal mungkin dan semangat melakukannya. Jangan berpikir bagaimana nanti Kang Deddy dihujat, diancam karena mau menyamai negara-negara besar. Gak usah difikirkan itu. Itu sudah saya pikirkan sendiri. Yang terpenting, ayolah kita maju bersama. Bergerak bersama demi Jawa Barat ini dan Indonesia kita ini, ungkap Kang Deddy Mulyadi. Pesan saya, ayo semangat maju, menyamai, bahkan mengungguli negara-negara yang sudah maju tersebut.
agar kita bisa makmur setara dengan mereka-mereka semua. Orang sudah bikin kereta cepat, bikin pesawat, bisa ke bulan. Tutur Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi menegaskan dirinya sengaja untuk merubah culture anak-anak muda Jawa Barat. Enggak apa-apa saya mah dihujat, enggak apa-apa dibenci orang, enggak apa-apa kalau saya mah diancam siapapun, enggak apa-apa. Yang penting saya ketika memimpin bisa menyelamatkan generasi. Pungkas Deddy Mulyadi di sebuah ruang rapat sederhana di Purwakarta. Deddy Mulyadi berdiri di depan papan tulis, menggambar sketsa proyek besar pabrik teknologi berskala nasional yang seluruhnya dibangun dengan tenaga lokal. Para koleganya saling pandang. Sebagian kagum, sebagian ragu. Kita akan bersaing dengan Cina, katanya lantang. Ruangan hening sejenak. Sebelum tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Pak Deddy, maaf, Cina itu raksasa. Kita ini siapa? Ujar salah satu pejabat muda dengan nada setengah mengejek. Namun Deddy hanya menatapnya datar. Justru karena mereka raksasa, kita harus berdiri. Jangan terus jadi pasar. Kita harus jadi pemain. Gagasan itu segera menyebar. Media lokal mulai meliputnya. Dan tak lama, proyek Nusantara Teknologi Bersatu mencuat ke publik. Komentar pun bermunculan. Dari pujian hingga ejekan. Mimpi siang bolong, kata seorang pengamat industri di televisi nasional. Mau lawan Cina? Mereka punya segalanya. Uang, teknologi, pasar. Deddy Mulyadi cuma punya idealisme. Tapi Deddy tak goyah. Ia menjual sebagian asetnya sendiri untuk memulai pembangunan lahan industri di Karawang. Di sana ia merekrut anak-anak muda lulusan teknik dari pelosok negeri. Tak lama kemudian, tekanan mulai datang. Surat izin pembangunan ditahan tanpa alasan jelas. Kontrak suplai bahan baku tiba-tiba dibatalkan sepihak. Pak Deddy, ini ada tekanan dari atas, bisik salah satu kolega sambil menyerahkan dokumen pembatalan kontrak. Ada oknum yang tak ingin proyek ini jalan. Namun, Deddy menolak mundur. Kalau kita takut sekarang, sampai kapanpun kita hanya akan jadi budak teknologi asing. Ancaman mulai berdatangan. Pesan singkat tanpa nama. Mobil tim teknis dibakar di tengah malam. Salah satu stafnya ditemukan babak belur di pinggir jalan. Media asing ikut menyorot. Satu lagi politikus Indonesia mencoba menantang Cina. Konyol. Judul artikel dari surat kabar internasional itu menjadi bahan tertawaan dunia. Tapi proyek terus berjalan. Lambat, tertatih, penuh tekanan. Hingga suatu hari, tim Deddy berhasil membuat prototipe mesin industri cerdas yang 80% komponennya buatan lokal. Kita bisa, seru salah satu teknisi muda sambil menangis. Itu bukan hanya air mata haru, tapi juga rasa frustasi yang pecah setelah bertahan-tahan dianggap remeh. Saat peluncuran prototipe,
Hanya sedikit media lokal yang datang. Tapi tak disangka, seorang investor asal India hadir diam-diam. Saya tertarik, katanya singkat. Dalam hitungan bulan, investor itu menanamkan modal besar. Pembangunan kawasan industri Nusantara dipercepat dan mulai memproduksi panel surya serta mesin otomatisasi pabrik. Lalu, badai besar datang. Cina melayangkan protes diplomatik, menyebut proyek itu menjiplak salah satu teknologi mereka. Padahal, semua desain orisinal. Pemerintah Indonesia yang semula diam, mulai terjepit. Menteri Perdagangan memberi pernyataan ambigu. Kita akan evaluasi proyek tersebut. Ada yang mendukung habis-habisan. Ada pula yang menyebut Dedi hanya cari panggung.